Pernahkah kamu merasa sangat yakin dengan sesuatu, tapi kemudian menyadari kalau keyakinan itu ternyata salah total? Tenang, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah mengalaminya. Ini bukan berarti kita bodoh, tapi otak kita memang punya cara kerja yang unik yang kadang-kadang bisa menjebak kita dalam keyakinan yang keliru. Fenomena ini menarik sekali, dan hari ini kita akan bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi. Jadi, kenapa sih kita bisa begitu yakin pada sesuatu yang salah? Salah satu penyebab utamanya adalah bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan alami otak kita untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah kita miliki. Misalnya, kalau kamu percaya bahwa minum air dingin bikin gemuk, kamu akan lebih memperhatikan cerita atau artikel yang mendukung ide itu. Dan secara tidak sadar, mengabaikan puluhan bukti ilmiah yang mengatakan sebaliknya. Otak kita suka jalan pintas dan memvalidasi apa yang sudah kita tahu itu jauh lebih mudah daripada harus mengubah seluruh pandangan kita. Selain itu, ada juga yang namanya efek Dunning-Kruger. Ini adalah fenomena di mana orang yang pengetahuannya minim tentang suatu topik justru merasa paling ahli dan paling tahu. Sebaliknya, orang yang benar-benar ahli seringkali merasa ragu dan sadar betul betapa banyak hal yang belum mereka ketahui. Pernah lihat kan? Orang yang baru baca satu artikel di internet lalu merasa lebih pintar dari dokter atau ilmuwan? Nah, itu contoh nyata dari efek Dunning-Kruger. Mereka tidak sadar akan keterbatasan pengetahuannya, sehingga mereka sangat percaya diri dengan kesimpulan yang keliru. Pengaruh lingkungan sosial juga sangat besar. Kita adalah makhluk sosial yang cenderung ingin diterima oleh kelompok kita. Kalau semua orang di lingkungan pertemanan atau keluarga kita percaya pada satu hal, besar kemungkinan kita juga akan ikut mempercayainya tanpa banyak bertanya. Ini disebut groupthink atau pemikiran kelompok. Tekanan untuk konformitas ini sangat kuat, kadang lebih kuat dari logika dan fakta. Kita takut dianggap aneh atau dikucilkan jika punya pandangan yang berbeda. Lalu, bagaimana kita bisa terjebak dalam kesalahan yang dibenarkan? Ini terjadi ketika sebuah informasi yang salah diulang-ulang terus-menerus hingga akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Coba pikirkan mitos-mitos kesehatan yang sering kita dengar. Misalnya, kamu harus menunggu 1 jam setelah makan sebelum berenang. Mitos ini sudah ada dari generasi ke generasi, dan banyak orang masih mempercayainya sampai sekarang. Padahal tidak ada bukti medis kuat yang mendukungnya. Karena sudah begitu sering didengar dan dinasihatkan oleh orang tua atau kakek nenek. Hal itu menjadi sebuah kebenaran yang diterima begitu saja. Sama halnya dengan pepatah setelah kehujanan harus langsung keramas biar tidak pusing. Secara medis, pusing setelah kehujanan lebih mungkin disebabkan oleh perubahan suhu tubuh yang drastis. Bukan karena air hujan yang mengenai kepala, tapi karena nasihat ini sudah mendarah daging di masyarakat, kita melakukannya secara otomatis dan bahkan ikut menasihatkannya ke orang lain. Inilah kekuatan repetisi. Kebohongan atau kekeliruan yang diulang cukup sering bisa terasa seperti fakta. Media juga memainkan peran besar dalam hal ini. Dengan algoritma media sosial yang selalu menyajikan konten yang kita sukai, kita bisa dengan mudah terkurung dalam gelembung filter atau echo chamber. Di dalam gelembung ini, kita hanya melihat pandangan dan informasi yang sejalan dengan apa yang sudah kita percayai. Pandangan yang berbeda atau berlawanan disaring, sehingga kita semakin yakin bahwa pandangan kitalah yang paling benar dan paling umum. Padahal kita hanya melihat sebagian kecil dari gambaran besarnya. Pertanyaannya sekarang,
Bagaimana cara kita melepaskan diri dari jebakan ini? Langkah pertama dan terpenting adalah menumbuhkan rasa skeptis yang sehat dan rasa ingin tahu. Jangan langsung percaya pada semua informasi yang kamu terima. Selalu tanyakan, dari mana sumbernya? Apakah ada bukti lain yang mendukung ini? Apakah ada kemungkinan pandangan lain? Membiasakan diri untuk bertanya akan melatih otak kita untuk berpikir lebih kritis. Kedua, sengaja cari pandangan yang berlawanan. Kalau kamu punya keyakinan yang kuat tentang sesuatu, coba luangkan waktu untuk membaca atau mendengarkan argumen dari pihak yang tidak setuju. Tujuannya bukan untuk langsung mengubah pikiranmu, tapi untuk memahami cara berpikir mereka dan melihat apakah ada celah dalam logikamu sendiri. Ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Tapi ini adalah latihan mental yang sangat baik untuk memperluas wawasan dan menghindari pemikiran yang sempit. Ketiga, belajar untuk mengakui saya tidak tahu atau saya mungkin salah. Ini bukan tanda kelemahan, justru ini adalah tanda kekuatan intelektual dan kerendahan hati. Orang yang paling bijak adalah mereka yang sadar akan batas pengetahuannya. Dengan mengakui bahwa kita bisa salah, kita membuka pintu untuk belajar hal-hal baru dan mengoreksi keyakinan kita yang keliru. Ego seringkali menjadi penghalang terbesar untuk menerima kebenaran. Keempat, perhatikan sumber informasi kita. Apakah kita hanya mendapatkan informasi dari satu jenis media, satu kelompok teman, atau satu influencer saja? Cobalah untuk diversifikasi sumber informasimu. Baca buku, tonton dokumenter, ikuti pakar dari berbagai bidang di media sosial, dan dengarkan podcast yang membahas topik dari berbagai sudut pandang. Semakin beragam input yang kita terima, semakin kaya dan seimbang pemahaman kita tentang dunia. Pada akhirnya, menyadari bahwa kita bisa salah adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Ini adalah proses seumur hidup untuk terus belajar, menguji keyakinan kita, dan bersikap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dunia ini terlalu kompleks untuk dilihat hanya dari satu sudut pandang. Dengan terus melatih pikiran kita untuk menjadi lebih fleksibel dan kritis, kita tidak hanya akan terhindar dari keyakinan yang salah, tetapi juga akan menjadi individu yang lebih berpengetahuan dan bijaksana. Jadi, lain kali kamu merasa sangat yakin akan sesuatu, coba berhenti sejenak dan tantang dirimu sendiri. Apakah keyakinan ini benar-benar didasarkan pada fakta yang kuat atau hanya sesuatu yang nyaman untuk dipercayai? Jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar. Keyakinan keliru apa yang pernah kamu pegang erat? Sampai jumpa di video selanjutnya.